Baik, perkenalkan nama saya Ibu Bima Sastrawan. Saya dari program studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum jaringan komputer, di mana praktikum ini untuk memenuhi tugas 2. Jadi di sini praktikum saya diminta untuk melakukan TCP/IP atau pengetesan menggunakan beberapa sinta di sini 1 sampai 20, dimana ini sesuai dengan panduan. Oke, kita akan ngecek panduannya terlebih dahulu. Di sini saya akan praktek sesuai dengan panduan yang diberikan. Oke, ruang lingkupnya alat jaringan, implementasi TCP/IP, simulasi menggunakan paket tracer. Untuk paket tracernya di sini belum, jadi kita hanya untuk melakukan praktikum di seputaran terminal administrator atau CLI. Oke, jadi pertama-tama di sini kita diminta untuk menjalankan command from cmd di laptop seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita menjalankan command from terlebih dahulu. Kalau di sini bisa kita mengikuti klik mulai program aksesoris, klik kanan command from, dia menjalankan sebagai administrator. Nah, mungkin teman-teman ada yang langsung kontrol R, langsung enter. Nah, untuk di sini masih Windows-nya, bukan administratornya ya. Jadi ini kalau kita menggunakan langsung Windows R tanpa mengikuti panduan ini menjadi administrator, maka tidak akan mau. Oke, kita akan mengikuti ini. Pertama-tama kita semua program. Oke, kita start. Bentar, klik mulai semua program aksesoris, command prompt, klik kanan. Nah, ini run as administrator, kita jalankan sebagai administrator. Oke, kita yes. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian sini administrator command from, sesuai dengan yang di sini. Oke, yang pertama kita akan praktikum untuk CD. Yang ini ya, CD ini untuk perintah untuk pindah-pindah directory. Misalnya kalau saya CD directory itu ini ya, file explorer. Kita misalnya pindah dokumen CD ini ke ini. Nah, CD ini C. Kita lihat CD ini tempatnya di Windows System, di C Windows System. Itu untuk direktorinya. Nanti kalau kita mau pindah ya jadi D atau jadi E kalau misalnya direktorinya banyak, tapi direktori saya cuma C sama D. Yang selanjutnya sesuai dengan panduan CLS. CLS merupakan singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan tampilan pada layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks, pindahnya digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Oke, kita akan coba clear screen. Berarti kalau clear screen mungkin ini akan dihilangkan. Kita coba dulu CLS. Oke, bisa kita lihat CLS
CLS itu untuk mengclearkan program yang sudah kita cari tadi, kayak membersihkan layarnya ke awal lagi seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah CLS slash tanda tanya. Oke. Ini ya, yang ketiga CLS slash tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan untuk pengguna CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Menampilkan file bantuan. Oke, kita coba dulu. Untuk CLS tanda tanya. Oke, clear the screen, clear the screen CLS. Oke. Clear screen ini membersihkan semua menampilkan bantuan perintah untuk CLS, memberitahu Anda bahwa dalam CLS membersihkan layar. Oke, berarti yang membersihkan layar adalah CLS tadi yang pertama. Oke, selanjutnya untuk yang keempat, dir itu seperti directory. Oke, kita lihat di sini, dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory, memiliki lebih banyak komponen daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, kita coba dulu tuh dirnya. Ini kita bisa pakai komen yang tadi CLS untuk mengclearkan Windowsnya. Oke, kita selanjutnya akan mencoba dir directory tanda tanya. Oke, jadi di directory tanda tanya ini banyak yang dibuka, drive, file name, atribut. Ini directory yang ada di komputer kita seperti itu. Jadi kita mau cari A tuh atributnya, dia kan keluar. Oke, kita coba A. Kalau kita nggak usah bingung, mungkin tadi sistemnya lama, dia untuk gini prosesinya, kita klik bebas saja, nanti dia akan kembali ke sistem awalnya seperti itu. Jadi ini untuk dir seperti ini ya. Kita akan oke, kurang banyak ya. Enggak, saya lebarkan saja. Nah, dir seperti ini, dir. Oke, selanjutnya dir sudah. Nah, untuk yang kelima itu adalah IP config. Nah, ini 5 sampai 12 merupakan konfigurasi untuk IP config. Oke, apa sih itu IP config? Nah, seperti ini, print IP config. Perintah IP config digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network yang terpasang. Oke, kita coba dulu yang pertama, yaitu IP config. Jadi inilah perintah yang kelima ya, config. Oke, ini sudah selesai. Mungkin biar lebih gini, kita nggak perlu kita userfile.net. Oke, kita lanjut aja, biar ini kan ke IP config semua, jadi kita clear saja CLS. Oke, yang pertama yang diminta kita adalah IP config sesuai dengan panduan. Kita coba dulu IP config. Oke, jadi di sini IP config itu menampilkan network, gateway, hostname yang kita pakai. Nah, IP address 4 ini merupakan alamat IP laptop saya yang dapat IP dari WiFi, misalnya seperti itu. Jika ini tidak terkonek WiFi, maka tidak akan dapat IP address seperti itu. Ini wireless LAN-nya disconnect, tidak ada LAN adapter yang terhubung. Jadi hanya WiFi saja. Ini gateway dari WiFi, gateway subject 1, dan ini IP saya seperti itu. Oke, selanjutnya IP/all.
Oke, IP/all config sudah. Sekarang kita akan coba untuk configure all. Perintah ini digunakan memberikan informasi hampir sama dengan perintah config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaku penaruhan. Oke, jadi mungkin kayak lebih spesifiknya lah, lebih banyak daripada IP config yang pertama. Jadi kita akan coba IP config /all. Dia lebih banyak memberikan informasi daripada IP config. Contoh, hostname, ini nama laptop saya, tipenya apa, ethernetnya dia terhubung kemana, ethernet 2 saya terhubung kemana, LAN saya tidak ada, LAN juga tidak ada yang terkonek, sama yang seperti yang di atas. Ini LAN adapter WiFi, jadi adapter WiFi saya menggunakan MediaTek WiFi wireless card. Oke, jadi seperti itu. Dan ini IP-nya yang terhubung dan default gateway, DNS server dan lain-lainnya. IP config all sudah selesai. Kita lanjut ke IP config tanda tanya lah, saya bilangnya lebih biar kita lebih umum. Saya akan coba untuk IP config bukan IP config ini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan. Oke, ini kayak panduannya saja. Nah, ini kita bisa lihat tadi kita menggunakan all, dia mendisplaykan semua konfigurasi informasi. Display have message, ini yang kita gunakan sekarang, release dan lain-lainnya. Release untuk IP4, IP6, renew untuk lihat spesifikasi adapternya, spesifikasi ini sama juga. Reverse DNS untuk reservoir chest-nya. Jadi ini bisa nanti kita coba-coba, berarti nanti kita tinggal IP config / tanda tanya all release 6 renew 6 flush DNS registration DNS display DNS show last SSID set class ID show class ID 6 set class ID 6 seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah coba untuk IP config tanda tanya. Selanjutnya yang ke ini IP config release. Oke, IP config release. Kalau di sini kita lihat IP config release sudah ada untuk menemukan spesifikasi adapter. Apakah itu benar? Kita akan coba tes dulu. Maka dia akan nanti memberikan informasi tentang spesifikasi adapter untuk IP versi 4-nya. Oke, IP config /release release. Oke, ini untuk Windows IP configuration. LAN-nya tidak terkoneksi ya. Release, udah tulisannya ya, release titik ya. Release. Oke, ini menampilkan spesifikasi adapter. IP versi 4-nya, cuman sini IP versi 6-nya ya. Jadi dia tampilan seperti ini. Coba kita lihat kalau di panduan ya sama, error media disconnect ya. Oke, sama ya, jadi memang benar media disconnect yang dua ini. Oke, selanjutnya release-nya sudah.
Oke, selanjutnya kita coba ipconfig renew. ipconfig renew perintah digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter, dimana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Oke, kita akan coba ipconfig /renew itu kita memberikan baru, kan kayak mengulang, new baru, kita kayak menambahkan IP barulah seperti itu. Oke, di saya no operation. Oke, tidak bisa mungkin atau gimana, jadi tampilannya seperti ini. Operation well 1 LAN 1 LAN 2 nya tidak connect, jadi hanya menampilkan adapternya saja seperti itu. Selanjutnya IP display DNS. Untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Oke, kita akan coba ipconfig slash display DNS. Oke, display DNS ya. Display DNS. Oh, banyak ya. Display DNS. Domain name server ini banyak domain name yang kemungkinan saya akses pada saat awal-awal tadi, jadi dia terekam di command prompt-nya seperti itu. Oke, selanjutnya flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS chats. Oh, berarti ini DNS yang pernah saya kunjungi. Selanjutnya menggunakan perintah ipconfig flash DNS, kita akan mengosongkan mereset DNS cache yang sudah pernah kita kunjungi. Oke, kita akan coba ipconfig /flash ya, flash DNS. Successful flashes DNS. Oke, jadi chat yang sudah kita kunjungi tadi sudah dihapus atau dibersihkan. Jadi mungkin kita nyari yang tadi itu kemungkinan tidak bertemu, kayak kita clear history di Google seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke registration DNS. Kalau kita lihat di panduan, ipconfig digunakan untuk mendaftarkan komputer pada DNS server terdekat. Oke, kita akan coba biar tidak penasaran seperti itu. ipconfig register DNS. Oke, register DNS. Ini masih progress Windows XP. Registration. Oke, Windows configuration registration confidential confirm for all data this computer has been itinated. Any error will be report in few minutes. Oke, terjadi error atau gimana nanti akan diberikan informasi tambahan pada 15 menit kemudian. Untuk yang ini tidak berhasil, gimana tampilannya, kita lanjut saja ke selanjutnya, yaitu ke bagian ping. Oke, bagian ipconfig sudah selesai. ipconfig itu cuma memberikan kita data informasi mengenai jaringan komputer kita, alamat IP, network, dan DNS yang pernah kita kunjungi seperti itu. Oke, selanjutnya
kita ada perintah ping. Nah, ini ping ini banyak ya teman-teman. Jadi ping itu digunakan berkas bantuan untuk perintah ping komputer localhost jaringan lain. Oke, karena sebentar ya. Oke, ada HP saya, dia terkonek IP. Mungkin kita akan coba ping. Kalau cuma ping aja tidak ada seperti itu, dia cuma memberikan informasi ping minti spesifikasi apa untuk apa. Nah, coba kita di sini yang pernah saya coba ping google.com. Oke, jadi kalau kita ngeping suatu DNS atau sebuah halaman, dia akan menampilkan seperti ini. Artinya jika kita mengakses ini di Google, nanti dia berarti koneksinya lancar seperti itu, tidak ada loss paket, receivernya dan sendnya stabil seperti itu. Itu tadi ping address ya. Di contohnya juga kita diminta untuk ping google.com ya, ping google.com seperti ini, pingin Google. Oke, TTL nya udah aman. Kita akan coba dari salah satu ini. Saya penasaran dengan ping dan jumlah balasan tertentu. Perintah yang digunakan ping min 10 IP address. Oh, ini soalnya saya tidak dapat datanya di mana, jadi saya hanya bisa ping Google dan ping IP saja. Nah, kita akan coba yang ping selanjutnya, itu ping terus menerus minti. Oke, kita coba di bagian Google saja, ping google.com kita tambahkan. Oke, kita tambahkan sedikit ya. Tadi ping google.com kita tambahkan minti. Kalau kita cuma ping google.com tanpa ada yang minti, mungkin dia hanya datang cuma 4 pengujian lah kalau kita bilang. Kalau minti, jika dijelaskan di sini, koneksi yang perintah minti untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu, jadi tidak akan stop sampai kita stop ya. Ping ini melebihi dari ini, berarti kapan kita stop, disitulah ping replaynya akan berhenti. Contoh yang saya tahu tuh untuk menghentikan ping minti ini adalah Ctrl C. Oke, Ctrl C ya, send 31. Jadi ini 31 paket yang dikirimkan, yang diterima juga 31, loss tidak ada, paketnya tertinggal seperti itu. Untuk bagian ping sudah, kita akan lanjut ke bagian next stats. Perintah netstat digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke, kita akan coba seperti ini. Untuk bagian ping sudah selesai, kita bisa clear CLS. Oke, menambahkan komponen baru dan bersih ya, biar enak juga kita menjelaskannya. Selanjutnya adalah netstat. Oke, kita akan mengetik netstat. Kita akan coba baca lagi. Pada prinsipnya netstat sama dengan taskbar. Jika taskbar menampilkan proses aplikasi ada berjalan, netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai serta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, IP dan portnya. Oke, IP ini IP-nya, namanya, portnya. Oke, ini kita mengakses suatu ini ya,
aplikasi nampaknya. Oke, untuk Netstat tampilan akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk Netstat sudah. Oke, untuk perintah Netstat menambahkan. Oke, ini sih ada beberapa contoh Netstat: min a, e, n, turbo. Oke, kita coba Netstat min a ya. Netstat min a. Hampir mirip-mirip, cuman dia ada di bagian stage-nya itu ada hanya menampilkan untuk bagian yang listening saja. Oke, menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Oke, kita lanjut net Oke, itu yang diterima dan yang dikirim ya, paket datanya sekian. Selanjutnya net n. State-nya sama seperti Netstat pada umumnya. Kita lihat tadi. Selanjutnya menampilkan proses ID di setiap koneksi. Oke. Ya, PID. Nah, ini PID-nya ya. PID. Jadi PID-nya dia muncul proses ID. PID ini saya akan cari nanti. Saya kekurangan. Itu selanjutnya untuk min R ya. Min R menampilkan routing table. Oke, ini kita hentikan saja. Ctrl C. R. Jadi yang dijelaskan di sini adalah R menampilkan routing table. Nah, ini merupakan routing table. Nah, ini IP routing table network IP ini, next marknya ini kemana, seperti itu interface-nya. Ini persentase non router, ini untuk IP versi 6 nya, ini untuk IP versi 4 nya, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah min P, protokol menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Oke. Protokol akan plugin network. Oke, aktif koneksi ya, koneksinya aktif statusnya dia berarti. Karena di sini disebutkan menampilkan statistik berdasarkan protokol. Protokolnya aktif ya. Protokol local address forget agent, dia statusnya aktif. Oke, untuk Netstat sudah. Kita lanjut ke tracer. Maaf ada sedikit keguguran saya, soalnya sedang di kos. Maaf sebelumnya. Yang selanjutnya setelah Netstat itu tracer. Sebentar, ini di panduannya Netstat ya. Ini deh. Oke, di tracer ini dia, tracer. Kita akan melakukan reset pada halaman Microsoft. Oke, kita akan coba untuk reset. Ini kita clear dulu. Kita ketik tracer. Microsoft ya, kita copy aja, nggak masalah sih. Ini biar tidak salah nanti saya bisa www.microsoft.id ya.
Waduh, tunggu sebentar. .com ya, jadi dia tidak ID, tidak mau guys. Tracer D atau mungkin kita bisa coba IP lain ya, misalnya tracer google.com. Nah, mungkin karena saya tidak mengakses Microsoft, jadi dia tidak muncul untuk targetnya kemana. Soalnya kalau di sini kan on viewable target system, jadi tidak ada. Jadi kita merintahkan buat dia nyari ini, sedangkan kita tidak mengaksesnya seperti itu. Oke, tracernya dia ini paket-paketnya, tempatnya sekian, bersama ya seperti ini untuk tracer. Oke, untuk tracer itu sama kayak kita trace mencari IP ini, apakah itu kita akses atau tidak, seperti itu. Tracer udah, banyak path ping. Oke, path ping perintah digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Oke, latency ini kayak intermittent ya, misalnya ada paket lossnya berapa, seperti itu. Kita coba untuk path ping nih, mungkin ada terkenal atau gimana, kita stop aja. Kita stop aja. Kita untuk path ping CH ya, short maaf, path ping. Oke, kalau kita main langsung path ping aja, dia akan muncul hanya uses seperti panduannya aja. Jadi di sini kita juga dikasih panduan parameter yang dapat digunakan, berarti nanti path ping min n perintah digunakan untuk menambahkan informasi IP address maupun hostname. Oke, kita kan coba salah satu, path ping min n. Do not resolve address, sepertinya tidak mau. Kita coba untuk P ya, min P, value masuk berapa, period, berarti minus. Sebentar nih, path pingnya itu dia cok gini, nggak mau, tidak ada hasilnya ya. Mungkin min P ya, P digunakan untuk P kecil, P besar. Tampaknya ini tidak mau guys teman-teman, atau mungkin ada masalah di laptop saya juga, saya kurang mati. Kita coba path ping 4 tadi kan 14 using IP versi 4 sama ya. Jadi untuk path pingnya ini di laptop saya tidak berhasil, mungkin ada masalah nampaknya. Kita akan lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu NS lookup ya. NS lookup. NS lookup itulah yang digunakan menambahkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Oke, jadi di sini sesuai contohnya kita diminta untuk NS lookup google.com. Kita akan coba, kita clear aja dulu.
Oke, kita ketikkan ns logout google.com. Oke, tampilannya seperti ini, sama seperti yang di panduan ya, seperti itu. Dia ada not authorization answer, name-nya Google, ini IP address-nya, IP-nya. Jadi ini semua IP yang mengarah ke Google ya. Oke, selanjutnya DNS lookup sudah. Kita ada perintah nest. Ini nest. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, MAC, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, kita akan coba dulu nets-nya. Oke, ini tampilannya seperti itu, nets. Untuk mengubah IP address saat ini, ketikkan net interface name connection, net interface ya, coba kita. Ini kita ngubah ya, diminta ngubah ya. Untuk nama IP IP address untuk menghapuskan dari IP. Saya tidak tahu, tapi kita coba saja seperti itu ya. Net harusnya saya tidak banyak mengubah nama gini ya. Net interface, selanjutnya interface IP set address name sama dengan name ini ya, ada dua local area net local area connection static 92.168.1.
1.101.255 update masknya ya. Oke, 192.168.1.1. Enter. Phone command was not found. Oke, not found ya, mungkin saya salah namanya. Ini di mana? Intinya untuk net SH ini kita mengubah IP kita menjadi bisa menjadi statik, bisa menjadi DHCP ya. Kalau sepengetahuan saya, statistik itu kita yang menginput IP-nya seperti itu. Kalau DHCP kita secara otomatis mendapatkan alamat IP dari contoh WiFi atau mungkin jaringan ataupun DNS yang akan kita kunjungi. Contoh, kalau DNS-nya itu menggunakan statik, maka alamat IP kita dengan alamat IP DNS-nya harus sama. Jika alamat DNS-nya DHCP, maka kita tidak perlu menyeting alamat IP untuk mengakses DNS tersebut. Jadi seperti itu. Jadi untuk DNS sudah. Selanjutnya root perintah root untuk menambahkan atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host yang punya 2 atau lebih router. Oke, karena router saya cuma 1, jadi mungkinan tidak bisa digunakan untuk traffic komunikasi berdasarkan IP dan subnet router. Contoh penggunaan root. Oke, kita akan coba untuk perintah penggunaannya saja ya. Root.root menempatkan perintah sewaktu routing table seperti itu. Bukan routing table. Oke, kita coba root print. Ini kita bentar ya. Oke, udah keluar. Jadi pastikan kalau kita masih di programnya NAS, nanti kalau kita ngerti apa-apa tidak bisa, jadi kita harus keluar dari administratornya NAS. Untuk bagian pengubah dengan cara control plus C, dia akan programnya akan stop dan kembali ke start awal. Oke, kita akan coba untuk printnya. Oke, root print seperti ini ya. Root print. Jadi sama tampilannya root print, ada interface list, IP root table, interface list, itu IP versi 6 nya. Root add menambahkan perintah routing. Nah, ini kalau kita punya 2 router, kita bisa menambahkan root add di sini. Itu nanti kita akan masukkan IP-nya, max-nya berapa. Root seperti new root. Kalau mau kita coba boleh. Kita coba dulu root add. Sebentar, ada salah ya? Kayaknya tidak mau untuk karena saya, mungkin karena hanya ada 1, jadi dia tidak mau. Routing delete, jadinya routing delete kita tidak bisa gunakan juga karena kita tidak bisa meng-add routingnya. Rencana saya kan kita add, kalau memang berhasil kita delete gitu, seperti itu. Cuman dia tidak mau. Karena tidak mau, root delete. Ketika root delete, maka akan root itu bisa dilakukan dengan mengetik perintah root print. Oke, new rootnya nggak bisa kita add ya teman-teman, karena ini cuma 1 yang terkoneksi.
masih menggunakan satu wifi saja soalnya. Oke, tuh mungkin hanya untuk sebatas kita mengetahui informasinya aja menggunakan root print. Yang terakhir, perintah net. Perintah net yang menggunakan perintah net Anda memiliki opsi melihat tampilan pengguna, sesi mulai dan berhenti, seperti itu. Kita coba langsung perintah net saja ya. Net. Oke, net ada akun, komputer, config, continue, file, start, group, banyak. Oke, selanjutnya kita diminta untuk perintah net view, gunakan untuk melihat komputernya sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Oke, kita coba ya, karena ini saya tidak terhubung dengan LAN, apakah bisa seperti itu. Net view ya. Oke, masih loading nampaknya. Error ya, tidak ditemukan karena saya tidak menggunakan LAN dan laptop saya tidak support LAN, seperti itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya, net time. Oke, kita coba net time ya. Net time ini untuk menampilkan waktu, apakah bisa? Sinkronkan waktu komputer lain atau waktu server. Tidak mau ya, entah saya ada salah di bagian mana. Kita coba net time slash nya ya. Net time coba kita, ini tidak bisa, ada lagi satu, kita coba net user ya. Net user nih, administrator request, khususnya name. Oke, untuk net user berhasil. Sekian praktikum. Jadi untuk Nets merupakan praktikum terakhir dari tugas 2 saya di jaringan komputer. Jadi di awal kita membuat perintah dari cd, cls, cls, dir, ipconfig, ping, netstart, tracer, patching, nextloop, nets, root, dan net. Jadi di perintah-perintah ini kita jalankan pada command front, dan command frontnya kita select menjadi administrator, karena kalau kita langsung, mungkin teman-teman ada yang langsung cmd Windows plus R langsung ketik cmd, itu enggak langsung administrator, kayak cuma biasanya aja seperti itu. Kalau kita mencari, habis itu klik di search pencarian, sini itu kita klik cmd, komen akan kelihatan, kita klik kanan dan run administrator, maka akan muncul yang
seperti ini. Oke, jadi sekian praktikum dari saya. Jika ada salah-salah saya mohon maaf, dikarenakan mungkin laptop saya ada yang support, ada yang bisa jadi perintah command from atau CLI ada beberapa yang memang error. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih dan mohon dibantu koreksi untuk tugas 2 jaringan komputer praktikum saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Sandi-sandi Om, dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.